Boleh, boleh. Ini satu klien orang bule namanya Tyler, dia itu US, dia itu punya lagu, ini contoh. Lagunya ini sederhana cuma pakai gitar dan nyanyian, tapi dia pengen produce proper. Nah dia ini tapi goalnya aku nggak pengen jadi artis, nah lucu. Jadi klien saya ini lucu-lucu. Ada yang memang goalnya pengen jadi artis, ada yang saya pengen jadi katalog saya aja pribadi. Ada yang kayak iklan ya, jadi very various. Shalom semuanya, welcome back to Marketplace Wisdom bersama saya Ivana. Dan Fandi, hai. Nah, narasumber kita yang hari ini ya, ini spesial banget. Yep. Karena dia itu menekuni sebuah bidang pekerjaan yang dia itu satu-satunya di seluruh circle, mau family, mau teman, mau rekanan kerja, ini satu-satunya yang menekuni bidang pekerjaan ini. Langka. Langka banget. Bidang pekerjaan apa sih? Kita langsung aja kenalan ke narasumber kita hari ini. Silakan. Hai semua, nama saya Michael Canaka. Saya founder daripada Canaka X Studios yang bergerak di bidang production, music terutama ya. Jadi it's a production house yang bergerak dalam produksi musik untuk single, album, iklan, TV, dan segala sesuatu yang membutuhkan musik. Di GMS ini saya melayani sebagai seorang keyboardist di Praise and Worship. Wow. Ya. Nah, gimana? Kita jujur memang tidak terlalu punya banyak tentang Bukan orang musik ya mungkin ya gue. Jadi ini menarik banget sih. Jadi nanti kita ini lebih ke arah tanya-tanya apa yang penasaran kita ya. Boleh diceritain gak sih? Mungkin sebelum ngomong ke kerjaan, ceritain dulu deh kira-kira perjalanan hidup seorang Michael gimana. Karena kalau Ivana sendiri tahu Michael nih muncul waktu di STB gitu. Waktu pandemi-pandemi. Waktu STB kita tiba-tiba siapa nih gitu ya. Tiba-tiba ada keyboardist yang asik banget gitu cara mainnya. Padahal dengan musiknya katanya sudah mencapai berapa puluh negara gitu ya. ya. Iya udah sampai internasional. Nah Jadi sebelum ke sana boleh backgroundnya sebelum masa muda gitu. Wes, dulu kayak gimana tuh startnya? Kalau dulu saya belajar musik itu piano di SMP 2. SMP 2. Jadi my mom and dad itu, terutama my mom itu nggak setuju. Karena kalau di Medan itu culture-nya untuk apa cowok belajar musik, makan apa nanti gitu loh kira-kira. Bisnis aja gitu. Nah saya gara-gara lihat cici saya itu les piano, terus ada keyboard di rumah saya coba-coba. Nah saya seneng, pengen les tapi nggak dikasih sama orang tua. Nah yang ngelesin saya tuh cici saya. Ya, cici saya pertama udah tak lesin kamu, nggak apa-apa mama nggak setuju tak lesin. Sampai satu titik saya les. Ya dari situlah bermula kecintaan saya akan musik. Darah seni saya tuh mungkin turun dari papa ya. Mama itu is not much of a artistic person, tapi papa itu fashion designer, bordery. Papa itu duda, jadi kebaya, papa desain dan segala macam. Darah seni saya itu mungkin turun dari papa. Nah jadi dari situ akhirnya stop di sini saya belajar piano klasik. Nah bisa aransemen dan segala macam itu justru lucunya saya tuh bertumbuh talenta saya itu gara-gara di gereja. Jadi saya waktu percaya di Medan ya? Waktu di Medan. Iya. By the way saya orang Medan. Ancuaho. Ya saya orang Medan. Saya orang Medan ikut merintis bersama Pastor Moro dan kawan-kawan. Nah di situ itu saya dipercayakan untuk pelayanan keyboard di situ. Nah pertama pelayanan keyboard itu saya kacau balau sih. Karena saya pemain klasik, kalau main di band itu beda banget. Kalau main klasik itu kan you are the soloist ya, you play everything. Tapi kalau kamu in the band itu, kamu harus tahu kapan diem, jangan main gitu loh, ribut. Nah, jadi pertama kali saya pelayanan tuh ribut sekali. Audisi saya, waduh, memalukan sekali. Jadi, tapi gara-gara di situ, satu titik, Pastor Moro itu ngomong, kita ini ada ulang tahun gereja, bisa nggak aransemen satu lagu dibuat spesial lah gitu, ulang tahun gereja. Saya stres banget itu nggak bisa tidur. Itu waktu itu posisinya pelayanan sebagai keyboardist? Keyboardist. Posisinya sebagai keyboardist. Berapa waktu itu? Wah very young ya, 20. 21. Kuliah. Baru hampir tamat. Iya. Sekarang ya masih muda. Terus very young. Lanjut. Terus anyway, saya di solo aransemen. Nah, itu pertama kali saya aransemen musik itu di gereja. Dan kalau flashback, wah agak why do I do that? Tapi gara-gara itu talenta saya jadi bertumbuh. Terus juga disuruh, kamu MD ya. MD itu kalau teman-teman lihat di Praise and Worship itu ada yang pakai mic, talk back istilahnya yang ngomong mendirect musisi dan WL singer arah-arah musiknya mau kemana. Nah itu saya dipercayakan di gereja justru. Jadi talenta saya itu bertumbuh dari cuma pemain piano klasik menuju menjadi arranger, MD, music director itu gara-gara di gereja. Jadi saya dipercayakan. Nah sampai satu titik saya move ke Surabaya ini terus saya start bisnis untuk produksi musik, ya itu tadi Canaka X Studio itu. Jadi
Mau diceritakan langsung dari situ? Ya. Iya, siap. Jadi awal-awalnya gimana ya untuk dapat klien? Apalagi kan kalau nggak salah dari Medan sempat ke Singapura gitu ya, terus habis itu ke Surabaya. Apakah klien awalnya di Singapura atau? Klien awalnya GMS kok tadi, Komoro itu. Iya, iya. Itu Shout kan out to Komoro. klien voluntarily kan. Gitu. Enggak, tapi exactly yang benar-benar klien yang Pertama. income dari Pertama itu orang Indo, teman-teman. Jadi mouth to mouth. itu di Medan atau di Singapura? Itu Wah. pertama. Oh, wow. Nah, itu pertama. I see. Tapi itu masih apa ya, bantu-bantu teman istilahnya. Biasanya mereka requestnya seperti apa emang waktu itu awal-awal? Kalau Awal-awal teman-teman nih, ini. bro saya punya lagu, bisa nggak bantuin buat musiknya? Oh, Tapi mau dibilang kalian sih nggak juga, karena bantu-bantu waktu Iya, itu. iya, Jadi iya, karena I see. I don't see myself itu capable of doing something yang dihitung profesional gitu loh untuk itu. Jadi terus tak bantuin gitu. Nah dari situlah itu pertama. Nah kalau klien yang benar-benar klien pertama itu, saya kan put myself out there digitally itu in Fiverr, first time. Fiverr.com itu kayak a freelancer type of thing. Nah saya itu aplikasi ya? Nah Atau aplikasi is website a gitu web, ya? is a web Fiverr freelancer, a lot of people di situ lah. Salah satunya music producer seperti saya dan arranger. Nah saya taruh di situ dan segala portfolio. Klien paling pertama saya itu he's a French, namanya Rafael. Aku masih ingat karena itu paling pertama gitu. Dia bilang, can you do a piano music gitu loh. Jadi dia punya melodi yang sangat sederhana, bisa nggak di packaging jadi music piano yang lebih proper gitu. Nah that's my first client. Nah itu kayak LinkedIn-nya bisnis gitu ya? Iya, Fiverr. dari situ. Jadi dari situ lucunya, ini aku percaya sampai hati ini karena Tuhan. Karena aku nggak pernah promo yang gimana, wis belum punya nama juga. Promo yang gimana orang juga agak akan pakai yang gimana. Karena banyak orang yang lebih jago dan profesional di bidang ini. Dan pada satu titik, aku tahu maksudnya iya ya, kalau aku taruh pekerjaan listingku itu di Fiverr karena satu kerinduan, aku pengen najemin skillku. Nah karena itu toh aja, wis pokoknya ada siapa yang murah-murah aja dulu deh tak kerjain Untuk gitu. nambah experience ya? Iya nambah experience doang, karena simply cuma pengen nambah experience. Karena I don't consider myself itu bisa capable doing something profesional dengan harga yang mahal dan segala macam. Nah untuk nambah experience, tapi gara-gara itu aku jadi belajar. Dan gara-gara itu Tuhan tambahin sampai di titik ini. Jadi berapa banyak klien dari Lanjut yang ke Canaka production-nya itu? Nah, karena growing di Fiverr, terus klien juga bertambah dari teman-teman sekitar, dari mouth to mouth. And then I think I better make a production house sendiri. Nah, production house ini sebenarnya muncul daripada satu kerinduan juga. The big goal itu adalah big picture-nya itu pengen breeding talent sebenarnya at the end. Breeding talent itu like aku punya lagu, aku punya ini atau artis-artis indie yang kita biakkan lah istilahnya. Kayak misalnya Blackpink under YG Entertainment gitu. Nah gitu saya pengen goalnya itu breeding talents sama breeding producers. Talentnya salah satunya producer seperti saya. Karena saya menyadari bahwa pekerjaan seperti saya itu kalau nggak ketemu community atau link yang tepat sangat sulit untuk you really grow gitu loh. Kalau nggak ketemu. And then I want to breed them gitu loh. Teman-teman produser yang masih baru-baru. Dan klien-klien yang pengen apa ya, breeding their own personal brand as an artist gitu. Nah inside Canaka Studio that is a big plan. Nah itu muncul dari situ. Jadi akhirnya semua klien Fiverr masuknya di Canaka Studio. Kita lihat hasilnya. Betul. Penasaran nih. Penasaran nih kira-kira apa sih yang dikerjain seorang, berarti ini istilahnya music producer. Producer Gitu ya? I do music producer. Producer itu basically they produce the music from the start to finish. Ya, jadi mau dia yang hire orang untuk play the music and everything, dia itu music producer. Kalau music arranger, dia itu mengaransemen musik, tapi dia not producing the whole things. Jadi only doing the music arrangement. Nah, jadi startnya Michael dari situ kan? All tiga-tiganya sama compositions, music composer itu kayak nyiptain ada lagunya? movie, iya nyiptain lagunya untuk movie, untuk iklan, nah itu yang nyiptain. Jadi basically Canaka Studios we do that three things sih. Jadi bisa nyiptain lagunya, terus musiknya di-arrangein juga, sama dijadiin lah Dijadiin sampai dari final nol tuh sampai seperti final. apa. Iya. Oke. Ya, Boleh, pengen lihat. boleh. Ini satu klien orang bule namanya Tyler, dia itu US, dia itu punya lagu, ini contoh. Lagunya ini sederhana, cuma pakai gitar dan nyanyian, tapi dia pengen produce proper. Nah dia ini tapi goalnya
aku nggak pengen jadi artis. Nah lucu, jadi klien saya itu lucu-lucu. Ada yang memang gue pengen jadi artis, ada yang saya pengen jadi katalog saya aja pribadi. Ada yang kayak iklan ya, jadi very various. Nah ini Slow Down judulnya kayak gini. Take your foot off the pedal, they used to say. You're burning out, you can't live this So way. I do the music in the background, lagu dari dia, penyanyinya dia sendiri. Dia ngirim rekaman suara lagu dia. Iya, rekaman pakai gitar polos aja. Nah ini gitar kita replace with a real professional player. Terus kita mixing and mastering, polish their sound, nyanyinya dia, kan dia nyanyi. Terus kita polish jadi lebih bagus gitu. Wow. Dia ini satu contoh bahwa dia ini bukan penyanyi profesional, tapi bisa. Karena the post production thing kita polish. Oke, boleh matiin ya. Alright. Di pause dulu nah. Jadi ini kasarnya kalau misalnya tadi bisa dipolis-polis, jadi suara siapapun bisa jadi kayak gitu tuh. Iya, tapi jangan yang fals-fals terlalu manis. Hampir aku bilang kok Fandi bisa. Hampir aku bilang kok Boys bisa kok Fandi. Ternyata nggak boleh ya. Saya dulu tuh PAW loh. Saya dulu tuh choir. Oke, iya, kembali tahu. lagi. Ya, waktu awal-awal Berarti abis ini your next client. Oh, yang next client. Oh, itu Fandi. Ya, I see. Jadi dia itu berarti dia harus merekam suara vokalnya sendiri, gitarnya sendiri. Nanti biar untuk Nah, di gitarnya mix kayak dibantu. Gitarnya saya bantu. Oh. Gitarnya cuma untuk mockup awal-awal demonya lah Ya. istilahnya. Nanti kita replace. Oke. Replace. Jadi stepnya gini. Biasanya klien kirim aku itu raw, rough demo. Ya, mentah ya? Nyanyian mentah. Kadang fales-fales. Kadang gitarnya nggak on tempo gitu. Kirim kita, terus kita buat musiknya. Wis jadi. Kita minta mereka rekam lagi dengan musik yang udah jadi ini. Suaranya mereka. Suaranya mereka. Tapi rekam yang proper. Kita kasih guideline-nya lah. Rekam jangan sampai pecah. Gini-gini. Ruangannya jangan ribut. Dan segala Dia macam. rekam di sana. Iya, dia rekam di situ. Gitu. Bro Michael di sini Nanti kita beresin. yang proses datanya nanti dikirim audio file. GMS ini kan pasti ada banyak jemaat GMS juga ya. betul. Kira-kira yang mana nih biar mereka tahu tuh, oh ini Nah, toh kasih contoh orang ya. yang di balik layarnya Betul, tuh ini. betul. Kayak lagu Kau 1, 2, 3, Tertawa, Kecap dan Lihatlah. Dan kemarin Victory Unleashed. Oh, yang album yang kemarin di album worship yang conference itu. kemarin. Oh, I see. Sama yang mungkin sama Natal-Natal, acara-acara gereja. Yang gede, big Iyo, events ya. laporan kemenangan, yang model-model seperti itu. Wow. Oh, I see. Ya. Jadi kliennya GMS kok. Bukan klien, Pelayanannya kan. Tapi Michael penasaran ya, tadi kan Michael tuh bilang nih gimana kalau misalnya ada sebuah lagu, oh ini kurang vokalnya harus giniin. Itu kayak gitu tuh belajar di mana sih? Sekolahnya apa? IT. Nah, Oh, ya gini-gini otodidak ada hubungan atau memang nggak ada atau mentor atau gimana? Ini learning by mistake sih literally. Jujur Biasanya speaking. learning by doing ya, ini learning by mistake. Learning Otodidak dari berarti. mistake, dari Ya. otodidak aku. Malah belajarnya banyak di gereja. Awal-awal itu kayak project-project choir anak-anak gitu loh. Seriously, as simple as that gitu waktu di Medan. Rekaman vokal harus gini. Wah, itu belajarnya di gereja malah aku. Aransemen musik saya belajarnya di gereja. Aransemen yang notabene agak, kalau saya dengar kok agak menjijikkan ya, why I do that gitu ya. Itu semuanya Yang dulu ada di gereja. Dan itu membentuk Bro Dan Michael itu sampai membentuk sekarang. saya gitu loh. Jadi saya percaya bahwa benih yang ditanam di tanah yang subur di gereja, saya ini di GMS, ditanam di situ kita bisa berbuah gitu loh. 2 menjadi 4, 5 menjadi 10 gitu. Dan saya mengalami itu sendiri. Saya bukan produk yang, karena saya pengen kuliah musik, gak dikasih. Nah, karena kuliah musik itu lebih mahal lagi gitu kan. Kalau les cici saya masih bisa bantuin. Kalau kuliah memang no. You business gitu. Jadi aku tetap akhirnya ngambilnya IT. Sekarang udah lupa saya. Gak kepake. Gak kepake. Gak kepake sama sekali ini. Enggak belas. Ya. Nah sekarang gini, dengan adanya perkembangan zaman yang AI salah satunya, di mana mungkin apakah bisnisnya Bro Michael ini akan replaceable sama AI gitu. Orang kan sekarang dengan banyaknya app AI tinggal wah ini seperti ini lempar aja ke AI lalu jadi nah langsung gitu ya. gimana? Itu mungkin yang jadi pergumulan kita semua kan? It's a good questions ya. Karena it's two sides of coin sih kalau aku lihatnya. Ada yang mungkin gara-gara itu nggak mau pesan lagi sama orang ada. Tapi lucunya
aku ngalaminnya beda. Aku banyak klien itu nyari aku gara-gara mereka udah buat first initial idea-nya di AI. Terus mereka pengen put a human touch. Bisa nggak kamu remake, tapi put a human touch. Touch manusia pasti beda dengan AI. Untuk saat ini AI itu masih belum bisa level kayak itu ya. real human gitu loh. Tapi kalau untuk orang non music, they cannot tell, masih nggak bisa bedain. Tapi untuk musisi, wah ini agak aneh ya, pergantian chordnya kok agak aneh gitu loh. Terus suara vokalnya sangat kekompres. Terus saat ini teknologi AI cuma bisa keluarin stems. Stems itu kayak individual track drum, bass, satu audio track sendiri-sendiri. Belum bisa yang dipecah kick drum sendiri, snare drum sendiri, tom-tom sendiri. Kalau kita recording real player, itu kita bisa. Karena kita recordingnya real things, everything. Nah kalau AI saat ini itu masih belum yang secanggih itu. Sama human touch-nya sih terutama. Jadi tuh klien banyak nyari gara-gara punya idea. Justru klien-kliennya yang dulu nggak berani mulai, jadi berani mulai gara-gara AI. Jadi mereka nyari, mereka dapat ide di Katalisatornya AI. di situ ya. Akhirnya, can you remake it into more human gitu loh. Dan klien ini pesan sama aku kadang-kadang kan lihat portfolio, aku cocok sama taste-nya dia. Aku kepengen ada taste-nya dia ini di initial idea aku yang pakai AI ini. Nah akhirnya gara-gara AI itu malah untuk saat ini membantu sales sih malah. Membantu sales karena banyak klien yang nggak berani mulai. Tester dulu di situ, tester dulu di AI. Tester dulu sampai dia puas dapat ide lagunya, liriknya. Karena banyak klien tuh aku nggak bisa nulis lirik, nggak bisa nulis melodi, tapi Suruh punya AI. suruh AI beneran. Terus dia puas, tapi kayak kurang aja gitu. Akhirnya Disempurnakannya di disempurnakan. Canaka Studio. Jadi makanya yang penting adalah bagaimana sekarang ini seperti kata orang-orang para ahli ya, bukan kitanya yang dibawanya AI, malah kitanya yang malah Harus mengatasi menggunakan AI. ya, harus malah memanfaatkan lah ya. Benar. Ya, dan di sini malah orang-orang yang udah pakai AI malah pakai jasanya Bro Michael untuk lebih menyempurnakan lagi. Iya. Gitu. Karena kalau kerjaan seperti saya ini produser, karena kan industri kreatif, produksi dan apa ya, taste ya. Yang kita jual ini sebenarnya taste. Iya, iya. Kayak kue tiaw. Yang bisa masak kue tiaw banyak. Bener gak sih? Keren banget dong. Ya kan? Bisa masak kue tiaw banyak ya kan? Lapar tuh pagi-pagi kita ini. Yang bisa masak kue tiaw banyak, tapi kan kita cocoknya sama kue tiaw si A. Si B cocoknya sama kue tiaw si B. Nah sama, saya ini produser yang bisa buat musik ini. Kalau di Fiverr ada sekarang, saya cek terakhir 40.000, 50.000 producers. So benar-benar bersaing. So you have to really make yourself stand out gitu loh. Kenapa orang harus pesan sama kamu? Nah yang dijual itu adalah taste-nya. Karena kemampuan memproduksi musik itu sekarang, apalagi anak-anak zaman sekarang pinter-pinter. Lihat YouTube, tutorial udah bisa buat musik sendiri. AOG, wah jago-jago mereka, keren-keren. Nah tapi akhirnya orang itu pesan, they buy your taste. Jadi yang dibeli ini taste kita kayak kue tiaw itu tadi. Ya kan, aku suka kue tiaw ini meskipun yang masak kue tiaw banyak gitu. Saya pergi jauh-jauh ke pelosok karena saya senang itu. Nah sama, jadi klien itu banyak kan balik ke kita, recurring klien itu karena taste. Meskipun yang lain tawarin lebih murah, tapi they don't have your taste. Jadi mungkin Telinganya udah cocok sama. telinganya udah cocok sama arrangementnya. style kita. Jadi Wow, keren. we sell the taste sih sebenarnya kok. Ya. Menarik banget sih. Itu brandingnya di situ. Tapi itu memang harus didengerin, harus itu biar bisa tahu kan. Maksudnya taste-nya Canaka Studios ini seperti apa ya. Oke, nah sekarang mungkin ada pesan-pesan buat jemaat, teman-teman AOG juga, atau yang mungkin sekarang sudah bertahun-tahun juga di bidang musik dan mungkin perlu sesuatu inspirasi dari Bro Michael, apa kira-kira pesan-pesan? Pertama itu terus belajar. Saya sampai hari ini les sih anyway. Oh, wow. Masih belajar, masih les. Saya nggak pernah berhenti les dari 10 tahun lalu sampai sekarang saya selalu les. Karena saya percaya bahwa ketika kita terus belajar, possibilities untuk growth-nya itu endless, limitless. Tapi ketika kita berhenti belajar, we put ceiling on top of our growth gitu loh. Mentok kita. Jadi terus belajar. Kedua, jangan gengsi. Jangan gengsi untuk bertanya, jangan gengsi untuk dikritik. Karena I learned it the hard way anyway when I'm still very young gitu. Tapi gara-gara akhirnya saya menerima kritikan, saya bertanya kepada yang lebih muda, saya jadi banyak dapat insight yang buat saya it help me growth gitu loh. Dan akhirnya nggak menutup kemungkinan hargamu jadi lebih mahal. Karena skillmu nambah, kemampuanmu nambah gitu loh. Terus the last thing maybe it's very important adalah to put yourself out there. Digitally, personal brandingnya. Karena aku hari ini bisa di situ karena
iseng-iseng taruh myself in Fiverr pada saat itu. Sekarang try to build the personal branding, akhirnya orang jadi kenal kamu, tahu kamu capable of doing what. Jadi yang muda-muda terus belajar, jangan gengsi untuk bertanya dan dikritik, menerima masukan, dan put yourself out there. Kamu bisanya apa? Supaya orang bisa tahu, oh si A ini spesialis ini, musik gospel misalnya, atau musik R&B gitu. Jadi orang tahu your style, orang tahu. Nanti orang mau pesan itu orang ingatnya ke situ. Satu pertanyaan terakhir sebelum minta tolong Bro Michael mendoakan. Gimana cara menjaga ini apa? Pasti di tengah-tengah itu apalagi pasti seorang seniman gitu ya, itu kan ada boringnya. Kadang-kadang ada masa-masa menunggu, kadang-kadang ada masa-masa di mana kenapa aku cuman mampet gitu betul, mungkin. terus juga ada kenapa aku tidak dihargai sebagaimana mestinya dan nah, gimana cara menjaga itu akhirnya justru malah itu membuat lompatan jadi lebih tinggi. Iya. Kalau kerjaan saya ini kan bukan kerjaan yang administratif, yang fix, jelas. Butuh, kalau nggak ada ide itu nggak jalan. Bener. Sulitnya di situ ya kan. Jadi kayak sekarang in my first year itu a bit hard. Karena timeline saya agak geser terus. Harusnya tanggal 2 delivery, jadi tanggal 10. Gak ada ide gitu kan. Sangat tidak profesional awal-awal. Nah itu yang penting, maksudnya first year-nya itu kan teman-teman pasti alami itu dan banyak nggak lulus kan, banyak rontok gitu. Nah itu gimana? Nah itu kuncinya saya ketemu. Saya harus keluar daripada idealisme saya. Itu gara-gara idealisme sebenarnya. Idealisme saya ini harus begini baru saya puas. Akhirnya I have to save when is finish. Even sejujurnya mungkin 10 target saya, tapi 7 aja kurang puas. Tapi it's a deadline, I have to deliver. Biasanya setelah saya deliver malah komennya unik-unik. Saya suka banget gitu. Oh ya udah. Puji Tuhan. I see. Ya sudah puji Tuhan kayak gitu ya. Tapi ada bilang ada klien tapi yang beda. Don't restrict yourself ya. Maksudnya jangan batasi dirimu. Kamu mau take your time as much as possible itu paling enak. Saya bisa idealis saya di situ bermain. Tapi saran saya jangan ikutin idealisme. Kalau it's time to deliver harus deliver. Karena klien itu punya deadline sendiri. Misalnya kayak film atau apa, mereka kan ada deadline sendiri untuk kapan rilis, kapan di mixing. Mereka nggak bisa nunggu kreativitasmu untuk itu. Jadi I learned it that way. Terus kedua tips saya, kalau saya pagi kok biasanya. Jadi kalau saya pagi jam 8 sampai 11, my brain function really well at that time. Jadi morning person ya? Iya morning person, ya. Itu 11 itu aku biasanya taruh lagu yang paling susah. Paling butuh konsentrasi tinggi. Sisanya ada lagu yang udah fix, udah jelas. Saya maunya ini, ada klien yang very meticulous. Wah aku maunya ini udah jelas banget, udah. Saya nggak butuh kreativitas yang gimana, saya cuma ngerjain. Tapi ada klien yang memang kasih saya creativity yang ini saya butuh meluapkan. Extra effort ya? Itu, saya jam 8 sampai jam 11 itu my coffee time and my brain function at that time. Tahu kalender atau jadwal tubuhnya kita juga ya? Tubuhnya kita itu function well. Iya, oke, I see. Wow, kita dapat banyak loh. Iya, menarik banget ya. Nah terakhir minta tolong Bro Michael bisa mendoakan kita gitu ya, jemaat-jemaat yang sekarang juga mungkin di tahun-tahun pertama atau mungkin sudah stuck, sudah gimana dengan kondisi disrupsi sekarang ini gitu. Minta tolong doakan mereka ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan aku berdoa untuk semua teman-teman yang menonton ya Tuhan. Kau berkati mereka, bukakan pintu baru dalam hidup mereka ya Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kaki mereka ya Tuhan. Kami berdoa, berikan mereka hikmat dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan ya Tuhan. Kami percaya, kami setia menanam, menyiram, tapi Engkaulah yang memberikan pertumbuhan ya Tuhan. Berkati teman-teman yang menonton ya Tuhan. Berikan mereka damai sejahtera ya Tuhan dalam run their own company, their business ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu, hikmat daripada Engkau ya Tuhan. Biarlah mereka tidak salah melangkah ya Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, bukakan pintu yang baru, dan kami berdoa juga untuk international blessings dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Di tahun ini ya Tuhan. Thank you, kami serahkan dalam nama Yesus. Amin. Amin. Wow. Thank you ya Michael ya. Yes, thank you Bro Michael, kita dapat berawal banyak. dari sebuah pelayanan ya, talenta, kesetiaan ya di dalam pelayanan. Gitu ya, untuk mengatur waktu dan sebagainya. Seperti itu. Cuman saya terberkati banget, iya ya, bermulanya ini malah sekolahnya udah nggak nyambung gitu kan ya. Tapi malah di dalam sebuah ketekunan di dalam pelayanan itu yang akhirnya Tuhan tuh bisa bawa sampai ke mana-mana gitu. Jadi jangan pernah lelah untuk melayani ya. Bukan jangan sampai hatinya salah diiming-imingin. Cuman saya percaya kalau kita tuh sungguh-sungguh tulus melayani itu tuh nggak akan pernah tutup kok. Setiap pintu yang memang
Tuhan siapin buat kita semua. Oke, so see you di next episode. Ya, jangan lupa untuk, aku ingat loh kok. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan misalnya bisa komen untuk misal ada topik apa yang ingin dibawakan di Marketplace Wisdom episode yang berikutnya. Oke, so see you. See you, bye-bye, God bless.